Halo teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas tentang upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, seperti yang telah teman-teman ketahui, di saat banyak negara yang telah melaporkan adanya kasus COVID-19 sejak akhir tahun 2019 lalu, kala itu negara Indonesia belum melaporkan adanya kasus penularan COVID-19 ini. Hal ini menimbulkan berbagai candaan di kalangan netizen yang menyatakan bahwa Indonesia kebal terhadap virus corona. Nah, pada tanggal 2 Maret 2020, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan adanya kasus pertama yang terjangkit COVID-19 di Indonesia. Dua warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19 ini sebelumnya telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. 1 bulan lebih setelah menyebarnya virus corona di Indonesia, untuk pertama kalinya tercatat angka kesembuhan yang terpapar virus corona ini lebih tinggi dibandingkan jumlah pasien yang meninggal akibat virus ini. Namun data kesembuhan pasien COVID-19 yang melampaui pasien meninggal bukanlah tanda bahwa wabah virus ini dapat segera teratasi di Indonesia. Sejauh ini masih banyak pasien yang terpapar virus corona kian meningkat di Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia wajib waspada. Nah, maka dari itu mari kita ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di masyarakat oleh pemerintah supaya kita terhindar dari virus ini. Jadi, maka dari itu setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dengan tidak ikut menyebarkan virus corona. Cina tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan adanya kasus COVID-19 ini pada bulan Desember 2019. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru ini terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak yang berwenang, beberapa pasien adalah pembeli maupun pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan, Cina. Nah, sejak 3 Januari 2020, Cina secara teratur memberitahu WHO serta negara-negara dan wilayah yang terkait tentang virus corona ini. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan bahwa virus baru ini disebut COVID-19. Nah, jadi pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti kerja dari rumah, bersekolah dari rumah, melakukan social distancing, menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan masih banyak lagi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan atau upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Pertama, social distancing atau menjaga jarak aman dengan siapapun dan dimanapun dengan jarak minimal lebih dari 1 meter agar terhindar dari penularan, serta hindari keramaian dan berkumpul dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik, dan jangan lupa juga memakai hand sanitizer. Selain mencuci tangan, mencuci bahan makanan juga penting seperti sayuran dan buah-buahan. 3, yaitu gunakan masker untuk mencegah penularan virus corona dan tertularnya virus, serta menerapkan etika batuk dan bersin karena penularan COVID-19 juga disebabkan melalui udara. Maka dari itu, saat kita bersin maupun batuk, tutuplah hidung maupun mulut kita. Yang keempat, yaitu jangan pernah menyentuh area wajah kita seperti mata, hidung, dan mulut saat kita belum mencuci tangan dengan bersih. Kelima, yaitu ketika kita demam, batuk, pilek, dan sesak napas yang merupakan gejala COVID, kita harus segera menerima pertolongan medis, jangan mengabaikannya. Yang keenam, yaitu kita harus meningkatkan
imunitas tubuh karena itu sangat penting untuk kesehatan agar kita tidak mudah terpapar virus corona. Nah, jadi tadi ada beberapa upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, jadi jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan sekian dan terima kasih.